Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sumila sumbi wa dzurriyyati wa jalla syana salihin jalla ketemu qarabin husanillah ba'ali ma'sum sallallahu wasallam ba'ana wa madina wa jatina wa jatina wa sallallahu syana syaikhina husanillah ma'atina asqiya malang talamiti masa lillahi ta'ala lahumul fatihah nasyahadin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi wa alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 24. Al-Misalur Rabi, persoalan yang keempat. At-Tarawih, yaitu salat tarawih. Kita membicarakan tentang salat tarawih. Kemarin tentang talqin, kemudian apa lagi? Ingkana huna lamun ono huna di sana apa khilafun, perbedaan pendapat bahwa mongko utai tarawih aidon iku mimah saking barang yang bagi yang sepatutnya apa ada mutabadulil ingkari, tidak adanya saling mengingkari bisa nihi kelawan persoalan tarawih. Tarawih itu kalau kemudian kata Mbah Ali Maksum, kalau kemudian ada perdebatan, ada perbedaan pendapat, hendaknya tidak menjadi sesuatu yang saling mencaci. Wahia utai tarawih indana menurut kita nahnu as-safiyatu, menurut tarawih itu diakui di dalam tradisi Imam Syafi'i. Bal tidak hanya itu, wa fi madzhabi ahli sunnah, bahkan di dalam mazhab ahli sunnah isruna rakaatan sebanyak 20 rakaat. Kalau kita lihat di dalam mazhab Syafi'i dalam ahli sunnah 20 rakaat tarawih. Dan Anda bisa lihat juga kalau di Masjidil Haram itu berapa itu? 20 juga deh. Kalau kita lihat di siaran langsung, kalau puasa tarawih di Masjidil Haram kayaknya juga 20 rakaat. Wahia, oke, itu rakaatnya. Sekarang kita sesi yang lain. Wahia utai tarawih iku sunnatu ainin, sunnat individu. Salat tarawih itu hukumnya sunnah. Mu'akkadatun, yang dikuatkan. Salat sunnah mu'akkadah. Untuk siapa? Indar rijali, untuk laki-laki. Wan nisa'i, lan perempuan. Salat tarawih hukumnya sunnah mu'akkad. Bagi laki-laki maupun perempuan. Indal Hanafiyah menurut mazhab Hanafi. Wa Syafi'iyah menurut mazhab Syafi'i. Wal Hanabilah lan menurut mazhab Hambali, wal Malikiyah lan mazhab Maliki. Berarti hukum salat tarawih menurut 4 mazhab itu hukumnya sunnah muakkadah. Baik laki-laki maupun perempuan disunahkan untuk tarawih. Oke, hukum salat tarawihnya. Nah, sekarang hukum jamaah tarawih. Watu sanu lan disunahkan via ing dalam tarawih apa jamaatu, jamaah. Kalau hukum melakukan sendiri, semua imam mazhab sepakat bahwa tarawih hukumnya sunat muakkad. Nah, sekarang bagaimana kalau jamaah? Sunnah itu kan bisa dilakukan untuk sendiri-sendiri, bisa juga jamaah. Bagaimana kalau untuk jamaah tarawih? Watu sanu fiha jam'atu ainan inda Syafi'i, menurut Imam Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i, tarawih itu disarankan jamaah, tidak sendiri-sendiri. Jadi, Ustaz saya tarawih sendiri di kamar. Boleh, tetapi disarankan jamaah. Wal Hanabilati, lan menurut mazhab Hanabilah, itu juga disarankan, itu sunnah. Kalau menurut mazhab Maliki hukumnya mandub. Mandub itu kayak sunnah tapi di bawah sunnah. Yang mengatakan sunnah mazhab Syafi'i dan mazhab Ahmad bin Hambal. Kalau menurut Imam Maliki jamaahnya itu hukumnya mandub. Wal Hanafiyatu utawi mazhab Hanafi, mazhab Abu Hanifah, qalu ngucap sapa mereka al jamaatu utai jamaah fiha ing dalam tarawih iku sunnatu kifayatin, sunnah kifayah.
li ahlil hayyi untuk orang yang ada di daerah tertentu, falau koma mongko lamun memenuhi sapa ba'duhum sakoto mongko gugur apa atau labu tuntutan alil bakin dari yang lain. Dari dua statement ini berarti kita belajar begini, salat tarawih itu hukumnya sunnah muakkadah, bisa untuk laki-laki maupun perempuan. Semua imam mazhab 4 menghukumi tarawih itu sunnah muakkad. Nah, itu satu. Yang kedua, bagaimana cara pelaksanaan tarawih? Mazhab Syafi'i dan mazhab Ahmad bin Hambal mengatakan, termasuk juga mazhab Maliki, bahwa sebaiknya salat tarawih dilakukan dengan jamaah, tidak sendiri-sendiri. Jadi sebaiknya menurut 3 mazhab, yaitu mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad bin Hambal, salat tarawih sebaiknya dilakukan dengan jamaah, hukumnya sunnah. Kalau menurut mazhab Hanafi, salat tarawih itu hukumnya sunnah kifayah. Yang satu melakukan sunnah untuk person. Jadi kalau kita salat sendiri tarawih boleh, tetapi berarti kita tidak memenuhi kesunahan. Kalau menurut mazhab Hanafi, hukum tarawih jamaah itu hukumnya sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu artinya kalau misalnya di pondok kita di sini, ini ada banyak santri, kemudian ada yang jamaah tarawih di sini 5 orang, berarti yang lain boleh salat tarawih di kamarnya sendiri-sendiri. Karena sebagian sudah jamaah. Atau kalau di situ di Masjid Al-Ikhlas ada jamaah tarawih, kita boleh salat tarawih di rumah masing-masing. Karena sebagian sudah jamaah. Tapi kalau itu mazhab Hanafi. Tapi kalau mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, kita nggak boleh salat tarawih sendiri-sendiri. Sebaiknya salat jamaah. Oke, itu tentang hukum dan pelaksanaan. Sekarang kita lanjutkan. Wakot asbata, teman-teman telah menetapkan sunnatiha ing hukum sunnah tarawih sapa ala imatu para imam madzhab bi fi'lin nabi, berdasarkan perilaku nabi. Salat tarawih itu dihukumi sunnah, dasarnya adalah perilaku kanjeng nabi, artinya berdasarkan hadis nabi. Fakot rawa, teman-teman meriwayatkan sapa Syekhoni Bukhari Muslim, anahus dunia nabi iku kharaja, keluar sapa nabi min jaufil laili saking tengah malam, layalia ing malam-malam tertentu min Ramadana saking bulan Ramadan. Wahia utawi layali tadi iku salah satu 3 mutafarikotun yang berbeda-beda, Lailatus Salisi yaitu malam yang ketiga, wal khomisi yang malam kelima, wasabi'i wa isrina malam 27. Berarti Nabi itu dasarnya adalah Nabi itu ketika Ramadan itu pernah terawihnya tidak sore. Kita biasanya terawihnya jam berapa? Terawih bareng dengan sahabat. Tapi terawihnya tidak 30 selama Ramadan ternyata. Nabi itu hanya 3 kali jamaah tarawih bersama yang lain, yaitu malam 23, malam 25, dan malam 27. Beliau keluar hanya 3 kali. Wasalla lan salat sapa nabi fil masjid dalam masjid. Wasalla lan salat sapa annasu para manusa bisolatihi kelan salate nabi. Fiha ing dalam masjid tadi. Wa kana lan ana sapa nabi iku yusolli salat sapa nabi bihim kelawan sahabat samana rokaatin 8 rokaat. Nabi ketika itu salat tarawih 8 rokaat dan hanya 3 kali, yaitu malam 23, 25 dan malam 27. Nabi salat 8 rokaat bi arba'i taslimatin, dengan 4 kali 4 salam. Berarti kalau 4 salam berapa? 22 ya. 8 4 kali salam berarti 22. 2 rakaat 2 rakaat. Kama sayati wa yukamiluna, dan menyempurnakan baqiyaha ing
yang sisanya bibuyutihim yang dalam rumahnya. Nabi jamaah taraweh di masjid itu 8 rakaat 4 kali salam. Tapi setelah 8 rakaat beliau pulang, dan para sahabat juga pulang. Kemudian mereka melakukan sholat taraweh lanjutan di rumah masing-masing. Hatta tatimma, sehingga sempurna isrina rakaatan yang 20 rakaat. 5 kalau barang sayati yang bakal nanti diuraikan di belakang. Jadi Nabi itu, para sahabat ketika itu sholat taraweh bersama Nabi 8 rakaat 4 kali salam di masjid. Setelah di masjid 8 mereka pulang. Setelah itu mereka melanjutkan tarawehnya di rumah. Nah, kalau kita sebagian malah enggak. Kita hanya 8 saja di rumah. Udah selesai. Kalau di sini 8 rakaat, kemudian mereka pulang dan melanjutkan tarawehnya. Maka nalan ono iku mau didengar lagu maring mereka apa azizun, suara gemuruh ka azizin nahli kaya gemuruhnya tawon. Nabi ketika Nabi sholat di rumah itu beliau menggunakan suara yang keras sehingga para sahabat dari luar itu dengar bahwa Nabi baca Quran di dalam rumah beliau yang menunjukkan bahwa beliau sholat. Jadi melanjutkan sholatnya di rumah beliau. Karena rumah beliau itu kan dekat dengan masjid, bukan hanya dekat ya. Rumah beliau itu kan gandeng dengan masjid. Jadi kalau ini masjid Nabawi menghadap kiblat, itu kemudian sisi sini, sisi sebelah kiri masjid itu ada kamar-kamar. Itu rumahnya Nabi, rumah satu-satu para istri Nabi. Nabi kemudian nanti dimakamkan di kamarnya Sayyidah Aisyah. Sehingga sekarang yang Anda bisa lihat makam Nabi yang ada di dalam Masjid Nabawi itu adalah dulu kamarnya Sayyidah Aisyah. Karena Nabi itu dimakamkan di mana beliau wafat. Jadi kata hadis Nabi, para Nabi itu dimakamkan di mana beliau wafat. Jadi ketika beliau wafat di kamarnya Sayyidah Aisyah, maka beliau dimakamkan di situ. Tidak digotong ke tempat lain. Kayak kita kan meninggal di sini dimakamkan di pemakaman umum, digotong. Kalau Nabi enggak, walaupun tidak jauh dari makam dari Masjid Nabawi, itu ada makam Baqi. Itu semua istri Nabi, semua keluarga Nabi dimakamkan di situ. Kecuali Sayyidah Khadijah yang ada di Ma'la. Sehingga kalau Anda bisa lihat hadis, Nabi itu sering kalau Jumat, Jumat sore, habis asar beliau ke makam. Kalau Sayyidah Aisyah meriwayatkan, Nabi itu kalau ziarah kubur, ziarah makam ke keluarga beliau, itu kadang nggak sore, tapi menjelang subuh. Jadi kalau kita sunnah Rasul, ziarah kuburnya menjelang subuh, jadi peteng. Hadisnya kan Sayyidah Aisyah yang meriwayatkan. Jadi beliau ziarah kuburnya menjelang subuh. Sayyidah Aisyah meriwayatkan itu pada kita. Sayyidah Aisyah juga meriwayatkan kadang Nabi habis asar. Dan itu yang kemudian kita tiru. Kalau kita ziarah kubur biasanya kan Kamis sore atau Jumat sore. Nabi melakukan itu habis asar. Kalau nggak habis asar, kata Sayyidah Aisyah, itu menjelang subuh. Biasanya Nabi ziarah kubur ke makam-makam putranya, para istri beliau. Itu Nabi melanjutkan sholatnya di rumah. Wa min hadza, lan dari sini yatabayanu, menjadi jelas apa anna nabiya saat temene Kanjeng Nabi iku sanna mensunahkan sapa Nabi lahum maring sahabat, untuk sahabat atarawih ing salat tarawih wal jamaata lang jamaah fiha ing dalem tarawih. Walakinnahu, tetapi Nabi iku lam yusolli, tidak salat bihim kelawan sahabat isrina rakaatan 20 rakaat. Nabi salat tarawihnya hanya 8, kemudian yang bareng di masjid hanya 8. Kemudian setelah itu beliau pulang dan melanjutkan salat tarawihnya di rumah. Sehingga jamaah dengan sahabat pada masa Nabi itu hanya 8. Dan Nabi berjamaah hanya 3 kali. Itu malam 23, 25, dan 27.
Sehingga kalau sunnah Rasul jamaahnya mak ping telu, enggak tiap hari. Kama jaro kaya oleh yang berlaku alih ngatasi ma opal amalu amal min ahdis sahabati saking masa sahabat waman lan orang-orang ba'dahum setelahnya ilal ana sampai hari ini. Walam yahruj, kenapa Nabi tidak setiap malam sholat raweh bersama sahabat, tetapi beliau hanya 3 hari. Bahkan kalau dalam hadis lain tidak 3, hanya 2. Jadi malam 23 beliau keluar untuk jamaah tengah malam. Kemudian malam 25 beliau keluar lagi. Malam ketiga 27 kalau hadis yang lain beliau nggak keluar. Jadi keluarnya hanya 2 kali. Sehingga sahabat itu nunggu Nabi itu sampai menjelang subuh. Dinteni jamaah, Nabi ternyata nggak keluar sampai menjelang subuh. Kemudian Nabi keluar itu pas untuk jamaah subuh. Sehingga sahabat menunggu Nabi itu semalam. Itu malam yang ketiga, malam 27 yang Nabi gak keluar. Walam yahrud, lan tidak keluar sapa Nabi ilahim untuk sahabat. Kenapa Nabi tidak keluar untuk jamaah tarawih bareng? Khosyatan, krono khawatir antufrodo, untuk difardukan kam ilahi maring sahabat kama suriha kaya oleh dijelaskan bi iklan ma fi ba'di riwayati dalam sebagian riwayat. Kalau menurut sebagian riwayat Nabi itu sengaja tidak jamaah tarawih, hanya 2 kali saja, karena hadis lain mengatakan ketika Nabi dikonfirmasi kenapa Nabi tidak keluar jamaah malam ketiga, bukan malam, tapi malam yang urutan ketiga yaitu malam 27 Nabi tidak keluar. Nabi ditanya, saya khawatir nanti kalau saya keluar nanti oleh Allah akan diwajibkan. Nah, kalau nanti diwajibkan menjadi berat. Anda bisa bayangkan kalau tarawih menjadi wajib. Wah itu kayak apalagi kalau 20. Untunglah Nabi nggak keluar. Tapi nggak keluarnya Nabi karena untuk kita. Karena beliau khawatir nanti pangeran delok, wah ini semangat tarawih, kemudian diwajib no. Nah, Nabi khawatir kalau kemudian menjadi wajib. Karena itulah kemudian beliau sengaja tidak keluar untuk jamaah. Ziyadatun ana tambahan minal fakiri waroda datang an Aisyah radhiyallahu annahu sedene Nabi iku kharaja keluar sapa Nabi fi jawfil lail. Nabi itu keluar untuk salat raweh itu tengah malam. Jadi tidak awal Isya. Anda masih ingat hadis Nabi itu salat Isyanya akhir sepertiga yang pertama. Jadi lah kita kan jam itu kurang ya, jam 7 kurang kita udah adzan Isya, langsung salat Isya. Sehingga salat Isya kita sore. Kalau Nabi salat Isyanya nggak sore. Nabi itu salat Isyanya riwayat yang sahih yang kemarin kita kaji di dalam Al-Kar. Nabi itu salat Isyanya adalah akhir sepertiga pertama. Jadi kalau kita lihat jam semalam itu 12 jam. 12 jam dibagi 3. Kalau berarti dapat berapa? 12 dibagi 3, 4. Nah, kita hitung. Kalau sore, malam itu dimulai jam 6, berarti 4 jam kemudian jam berapa? Jam 10. Berarti Nabi itu salat Isyanya sekitar jam 10 malam. Kita wis turu. Nabi salatnya sekitar jam 10 malam. Karena itu Nabi kemudian dalam riwayat mengatakan setelah sholat Isya biasanya beliau tidur. Tapi Anda harus tahu Isyanya Nabi jam 10 bukan jam 7. Kok kemudian sholat Isya jam 7 kemudian mapan turu. Apa mbak? Sunnah Rasul. Karena habis Isya langsung tidur. Bukan. Karena sholat Isyanya Nabi jam 10. Sekitar itu. Karena itulah Anda kalau lihat dalam pondok-pondok salaf, sebagian pondok salaf di Malang ada beberapa pondok salaf yang Isyanya itu sekitar jam 9. Jadi habis maghrib biasanya mereka ngaji, nanti sekitar jam 9 baru sholat Isya. Karena kalau kita lihat begitu, jadi semalam dibagi 3 menjelang akhir sholat Isya, akhir sepertiga pertama Nabi Isya. Nanti awal sepertiga yang ketiga berarti sekitar jam 10 sampai jam 2. Berarti sekitar jam 2 Nabi bangun untuk sholat tahajud. Nabi
keluar itu tengah malam. Kata Sayyidah Aisyah, Nabi ketika mulai traweh itu tengah malam. Fi Ramadana ing dalam bulan Ramadan wa lan salat sapa Nabi fil masjid dalam masjid. Wa lan salat sapa nasu manusa bisalatihi dengan salate Nabi. Fa asbahu mongko dadi menjadi sapa ya sahabat iku ya tahaddasuna padha cerita. Jadi pada malam tertentu, kalau dalam hadis lain dikatakan malam 23, itu Nabi keluar untuk jamaah taraweh. Begitu para sahabat tahu ada jamaah taraweh bersama Nabi, para sahabat kemudian rame. Maksudnya kemudian saling cerita. Ya tahaddasuna bidzalika. Karena itulah malam kedua sahabat yang ikut sholat menjadi lebih banyak. Wa kasura lan menjadi banyak sopan nasu menuso filailati saniyati dalam malam kedua. Malam kedua itu adalah malam 25. Jadi malam pertama Ramadan sampai bahkan malam ke-20 Nabi tidak keluar. Tidak ada jamaah tarawih secara jamaah. Malam 23 Nabi jamaah. Karena itulah kemudian para sahabat rame saling menginformasikan. Malam ke-25 yang ikut jamaah bersama Nabi makin banyak. Fasalla mongko salat sapa Nabi wasallu lan salat sapa sahabat bisalatihi bersama salatnya Nabi. Itu malam kedua. Falamma kanat nalikane ono apa Lailatus Salisatu malam yang ketiga yaitu malam ke-27 kasura makin banyak sapa nasu menusa hatta doko sehingga menjadi sempit apa al-masjidu masjid ala ahli ngatasi keluarga masjid. Malam ketiga ternyata sahabat itu penuh masjid. Begitu tahu Nabi jamaah sholat malam, para sahabat kemudian penuh memenuhi masjid. Karena Sayyidah Aisyah mengatakan hatta doko, sehingga masjid itu menjadi sempit. Artinya masjid itu menjadi penuh. Walam yahrud, tetapi Nabi tidak keluar. Walam yahrud mengko tidak keluar sapa Nabi ilahi maring mereka. Hatta kharaja, sampai keluar sapa Nabi li salatil fajri. Nabi kemudian ternyata malam 27 sudah ditunggu sahabat sampai subuh. Nah kita yuk jamaah dulu aja. Nah sahabat juga nunggu Nabi itu sampai subuh, nunggu sholat taraweh. Ternyata Nabi nggak keluar. Falama sholat, nalikane sholat sapa Nabi al-fajr ing sholat subuh, begitu sholat subuh akbala. Kemudian Nabi memberikan konfirmasi, kenapa tadi malam nggak keluar? Akbala mongko ngadep sapa Nabi alih mengatasi sahabat waqala lan ngendika sapa Nabi lahum maring sahabat bi annahu karan sedene Nabi kulam yukhaf tidak khawatir ala sya'nikum ing atase keluarga kondisi sira kabeh alaila walakin tetapi ne ana sapa Nabi ku khositu khawatir antufrodo. Ini hadis yang kenapa Nabi tidak keluar pada malam ketiga, karena Nabi mengatakan khositu antufrodo alaikum sholatul lail. Khositu khawatir sapa ingsun antuk rodo ayat tidak difardukan alaikum ing atase sira apa sholatul laili salat malam. Nabi khawatir nanti salat malam, salat tahajud itu menjadi fardu. Kalau dalam salat ini salat tarawih menjadi fardu. Dan kalau Anda belajar perbandingan agama, ada lagi agama tertentu, kalau tidak salah Kristen Ortodok. Kristen Ortodok itu juga sholat, kayak kita sholatnya. Kalau kita sholatnya 5 waktu, kalau mereka 7 waktu. Mereka sholatnya 2 rakaat tapi 7 waktu. Kalau kita 5, kita duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sama, mereka juga sama. Tapi ditambah 2, yaitu waktu duha, mereka juga wajib sholat, dan tengah malam. Mereka sholatnya lebih banyak. Jadi ada duha mereka wajib, kemudian sholat malam wajib. Nah kita kan lebih, apa istilahnya? Lebih santai ya, karena 5. Tengah enggak, duha enggak. Nabi tidak sholat bareng karena khawatir menjadi sholat fardu. Fatak jizu, kemudian menjadi lemah sapa sira anha saking sholat lail.
Sumatuwufiya, kemudian wafat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian beliau wafat, Nabi hanya sholat bersama sahabat, sholat taraweh itu hanya 2 kali, yaitu malam 23 dan malam 25 dengan jamaah sebanyak 8 rakaat 4 kali salam. Tapi Nabi kemudian tidak keluar lagi pada malam 27. Beliau kemudian sholat sendiri di rumah beliau. Itu dilakukan sampai beliau wafat. Wal amru tadi, kejadian tadi, tradisi tadi, wal amru iku ala dzalika, seperti itu fi khilafati Abu Bakar. Sampai kemudian masa kekhalifahan Abu Bakar, sholat tarawih itu dilakukan dengan sendiri-sendiri. Mereka tidak jamaah karena Nabi tidak jamaah. Wasodri khilafi Umar, sampai pertengahan kekhalifahan Umar. Abu Bakar itu menjadi khalifah selama 2 tahun. Berarti selama Nabi, kemudian Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, itu tarawih dilakukan sendiri-sendiri di masjid. Jadi mereka sholat tarawih di masjid tapi gak jamaah. Sampai masa Umar, summa jamaah. Kemudian pada pertengahan kekhalifahan Umar itu menjadi khalifah lama berapa tahun? 8 tahun. 8 tahun atau 10 tahun. Kemudian Umar mengumpulkan, summa jamaah, kemudian mengumpulkan sapa Umar arijala ing laki-laki ala Ubay bin Ka'ab, ing atase Ubay bin Ka'ab. Wa nisaa, lan mengumpulkan perempuan ala Sulaiman bin Abi Hasamah. Kemudian pada masa Umar dibentuklah pertama kali sholat taraweh secara jamaah. Jadi taraweh jamaah itu dikoordinir pada masa Umar. Yang ketika itu dibedakan, jamaah laki-laki sendiri, jamaah perempuan sendiri. Kalau sekarang kan kita jadi satu. Ketika masa Umar, jamaah laki-laki ketika itu diimami oleh Ubay bin Ka'ab, sementara jamaah perempuan diimami Sulaiman bin Abi Hasamah. Walidzalika, lan begitu kala ngendika sapa Utsman fi khilafatihi. Begitu juga itu yang terjadi pada masa Umar, kemudian dilanjutkan dalam tradisi Utsman. Nawallahu qabrahu, ing kuburane Umar, kama nawara, kaya oleh menerangi sapa Allah masa jidana. Wa muqtadu hadal hadisi, utai kesimpulan hadis ini, annahu, sedune Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kharaja, keluar sapa Nabi lailataini 2 kali. Berarti berdasarkan hadis Sayyidah Aisyah, Nabi itu salat tarawih bersama sahabat hanya 2 malam. Malam 23 dan malam 25 saja. Wa masyharu wal amasyharu annahu, utawi hadis yang masyhur, hadisnya berarti ada 3, ada beberapa hadis. Kalau hadis Sayyidah Aisyah, Nabi itu keluar sholat tarawih hanya 2 malam. Malam 23 dan malam 25. Tapi ada hadis yang lain yang mengatakan anaustine Nabi iku kharaja, keluar sapa Nabi lahum, untuk sahabat, salasa layalin, yaitu 3 malam. Yaitu faya lailatu salasi wasrina, malam 23, wa khamsin isrina, malam 25, wa sab'in, lan malam 27. Walam yahrud, lan tidak keluar lahum lailata tis'in wa isrina, malam 29. Kalau hadis yang lain mengatakan Nabi itu keluar 3 malam, yaitu malam 23, 25, 27. Tanggal 29 Nabi ditunggu, tapi Nabi tidak keluar. Itu kalau hadis yang lain. Tapi kalau hadis Sayyidah Aisyah malah 3, hanya 2. Wa inama lam yahrud, lan tidak keluar sapa Nabi ala wilai, ing atase tadi terus-terusan 3 kali, rifqon, krono sifat kasihan bi kalan sahabat. Wakana lan ono sapa Nabi iku yusolli, salat sapa Nabi bihim kelawan sahabat, samana rakaatin, 8 rakaat. Nabi salat di masjid yang 2 malam atau 3 malam itu sebanyak 8 rakaat dengan 4 kali salam. Tetapi lakin karena ono sapa Nabi iku yukamiluha, menyempurnakan sapa Nabi
isrina ing 20 fi baitihi ing dalam rumah Nabi. Nabi jamaahnya 8, tapi kemudian beliau melanjutkan sholat taraweh di rumah sampai 20. Berarti yang di rumah 12. Sehingga kalau Anda sholat taraweh 8, maka berarti masih kurang 12 yang harus dilakukan di rumah. Kalau kita tidak 8, tapi kita genapi 20 sekalian, bareng-bareng. Kalau Nabi dulu 8, kemudian mereka pulang dan melanjutkan sholatnya menjadi 20. Wakanat lan ono sapa sahabatu, para sahabat iku tukamiluha, menyempurnakan sapa sahabat ha ing salat tarawih kadzalika seperti tadi sampai 20 fi buyutihim ing dalam rumah mereka bidalilin anahu, dengan dasar, dengan dalil anasdine Nabi ku kana yusma'u, bisa didengar lahu maring sahabat apa azirun, suara gemuruh, ka azizin nahli, kaya suara tawon. Wa innama lam yukamil, tetapi ini tidak menyempurnakan sapa Nabi bihim kelan sahabat isrina ing 20 fil masjid ing dalam masjid safakotan, krono kasihan alai mengatasi sahabat. Dari 20 berarti Nabi jamaahnya hanya 8. Yang itu kemudian ditiru oleh sebagian kita dengan tarawih 8. Kalau hadis ini Nabi jamaahnya 8, kemudian beliau melanjutkan sendiri di rumah sampai kemudian 20. Kala ngendika sapa Asy-Syaikh wa min hadza aidan, berdasarkan ini tabayana, menjadi jelas apa anak adadaha sak temene bilangan salat raweh iku laisa ora ana qasiron, lebih kurang ala samani rakaatin yang atase 8. Kalau berdasarkan hadis ini berarti juga menunjukkan bahwa salat raweh itu minimal salat raweh itu 8. Sehingga kalau Anda kurang dari 8 itu bukan salat raweh. Salat raweh minimal 8 rakaat. Dasarnya adalah alladzi shalla, yaitu yang salat sapa Nabi ha ing tarawih bihim lan sahabat. Bidalilin kelan dalil annahum iku kanu yukamilunaha, menyempurnakan sapa mereka ha ing salat tarawih fi buyutihim. Minimal 8 sampai kemudian 20. Kalau yang lain malah menjadi 30. Karena ditambah, biasanya kalau zaman Imam Maliki, orang-orang yang tarawih di Masjidil Haram itu setelah 2 rakaat atau 4 rakaat mereka kemudian tawaf. Imam Maliki yang di Madinah mengajarkan, karena kami yang di Madinah itu tidak bisa tawaf, maka tawaf itu kemudian diganti dengan 2 rakaat, sehingga kemudian menjadi 30 lebih. Kita boleh nanti tarawih depan kita bisa mencoba 30. Mau jadi coba 30, tersisa hanya beberapa yang harus. Karena alasannya kan gitu. Karena kalau kita di sini kan nggak ada tawaf, sehingga tawaf itu diganti dengan 2 rakaat. Karena Nabi itu tarawih jamaah dengan sahabat itu 8, maka berarti minimal sholat tarawih itu 8. Waqat tabayana, lan telah menjelaskan apa fi'lu Umar, perilakunya Umar radhiyallahu an ana dadaha saat temne bilangane tarawih iku isruna 20. Sementara ketika pada masa Umar tarawih itu kemudian dikoordinir. Hadis tadi laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Laki-laki diimami oleh Bibi Ka'ab, perempuan diimami oleh Sulaiman. Ketika dikoordinir oleh Umar, tarawihnya tidak 8, tapi 20. Itu yang kemudian kita ikuti sampai sekarang di dalam mazhab Syafi'i, bahwa salat kita 20 rakaat, karena itu yang berdasarkan apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Adadaha wilangane salat tarawih iku isruna 20. Haitsu annahu, dari sisi An-Nausdini Umar iku jamaah mengumpulkan an-nasa ing manusa akhiran, pada akhirnya ala hadzal adadi, Umar kemudian mengumpulkan sahabat jamaah tarawih dengan menggunakan hitungan 20. Kenapa Umar 20?
Sementara Nabi jamaahnya itu 8 karena seperti hadis tadi bahwa Nabi itu jamaah memang 8, tetapi kemudian beliau melanjutkan sendiri di rumah sampai 20. Nah, Umar sekalian dari 20 tadi digabung jadi satu jamaahnya. Sehingga kemudian bilangan 20 itu berasal dari apa yang dilihat Umar pada Nabi, yaitu 20. Hanya kalau masa Nabi yang dipakai jamaahnya hanya 8, kalau Umar langsung 20 dilakukan dengan jamaah. Wa wafaqahu lan sepakat hu ing perilaku Umar, yaitu jamaah tarawih dengan 20 rakaat di masjid. Sapa sahabatu sahabat, para sahabat mendukung perilaku Umar tadi. Ala dalika ing atase 20 dengan jamaah. Walam yujad dan tidak ditemukan sapa mukhalif, yaitu salat tarawih jamaah 20 rakaat. Wastamaru lan terus berlangsung melanjutkan sapa sahabat yusollunaha salat sapa sahabat ha ing tarawih jamaatan dengan cara berjamaah isrina rakaatan 20 rakaat. Dari Umar itulah kemudian nanti dilanjutkan pada masa Utsman, Ali sampai kemudian hari ini. Waqat qala lan temen ngendika sapa Nabi, alaikum ngikutono sapa sira bisunnati kelan sunahku wa sunnati khulafaur rasyidin lan kelawan sunai khulafaur rasyidin. Jadi hitungan 20 berarti clear. Itu adalah apa yang dilakukan oleh Nabi dan sahabat sebelumnya. Hanya Nabi itu dari 20 yang jamaah 8. Yang 12 itu dilakukan sendiri di rumah. Sementara pada masa Umar 20 itu dilakukan secara berjamaah semua. Nabi mengajarkan ikuti saya dan khulafaur rasyidin, dan kita ngikuti semuanya. Al-Mahdiyina adu alaiha binawaji, berpegangan sapa sira alaiha ing atase sunnah khulafaur rasyidin wa sunnati binawadiji, dengan pegangan yang kuat. Ziyadatun anil fakiri, kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, iktadu padha ngikutono sapa sira biladzaini kelawan 2 orang mimba'di saking setelahku. Secara khusus dalam Sahih Sunan Tirmidzi dikatakan ikutilah 2 orang sesudahku. Siapa? Yaitu Abu Bakar dan Umar. Nah, perilaku tarawih 20 rakaat dengan jamaah itu pertama kali dikoordinir oleh Umar. Baik. Al-Fatihah. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi faqihna wa faqihana wa qarabati wa tabi'ina rabbana fa'na rabbi faqihna wa faqihana wa qarabati